di yang pada hari dua juga adalah alumni pondok pesantren kalau beliau menghormati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'an ruhaniyyan وجعل هذا المجمع مجمعا مباركا محميا وجعل هذا الاتصال اتصالا قلبيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال أيضا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. صدق الله العظيم. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan dua kenikmatan yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengingatkan kepada kita semua dalam salah satu sabdanya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, tetapi ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Ada nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat ke-60 dan surah Luqman ayat 30. Inilah yang saya ingin sampaikan pada kuliah 7 menit 15 menit yang ringkas ini. Ada dua pendekatan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah Quran surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kalau kita membuka terjemahan Departemen Agama Al-Quran Kemenangan, kita menemukan terjemahannya seperti ini. Tidak ada alasan kebaikan kecuali Allah membalasnya pula dengan kebaikan. Jadi prinsip agama tidak ada istilah rugi menolong, sia-sia membantu, kecewa menolong orang dan orang kecewakan kita.
Islam tidak mengenal istilah rugi, kecewa, sia-sia berbuat baik. Karena jawabannya sudah jelas di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, kecuali Allah sudah menjamin Allah akan balas pula dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam teori agama, semakin kita sering memberi, sesering kali kita mengeluarkan, sering kali kita menolong, maka sesering kali itu pula kita akan menerima, ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lucunya, terkadang dalam kehidupan ini kita lebih banyak mau menerima, mau ditolong, mau dibantu daripada mau memberi. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, yadul ya afdalu miyadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jangan ada prinsip mau masuk surga sendiri-sendiri, Pak. Bagaimana kita masuk surga secara berjamaah? Terlalu egois, hati ini, diri ini kalau mengklaim kelompoknya yang paling benar, alirannya paling benar. Karena perbedaan-perbedaan itu merupakan sunnatullah, kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibutuhkan hanyalah toleransi atau menerima perbedaan-perbedaan itu secara dewasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Al-Quran surah Luqman ayat ke-30. Karena saya diberi waktu 15 menit, paling lama sekali. Wattabi' sabila man anaba ilayya, tsumma ilayya marji'ukum. Ikutilah jalannya orang-orang yang baik. Ada perintah, fi'il amar. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang aku beri petunjuk. Ikuti dia. Summa ilayya marji'ukum. Karena aku, kata Allah, sebaik-baik tempat kembali. Kita ini Pak transit. Kita ini sementara tinggal di alam syahadah, masih ada perjalanan fase-fase yang kemudian masih panjang perjalanan ini sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya puasa Ramadan mengajarkan kepada kita pada dua hal. Banyak hadis-hadis yang telah disampaikan para mubalik-mubalik kita melalui mimbar ini, bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan, man shoma Ramadan imanan, itu sudah kita dengar, hafal, jamaah sudah hafal terjemahannya, Pak. Dan apa kira-kira tujuan dari puasa ini? Kita kaitkan dengan Al-Quran surah Luqman ayat 30. Ada dua. Yang pertama, puasa Ramadan, tarawih kita, qiyamul lail kita, tadarrus Al-Quran kita hadirkan di bulan Ramadan ini. Dan itu garansinya Allah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kita datang berjamaah di sini ikhlas. Walaupun mengantuk, lapar, capek, tapi kita hadir sebagai hamba yang mukhlisi dalam din, ikhlas. Maka tujuan yang pertama takwa, kita mau muttaqin nanti di Idul Fitri. Yang kedua adalah bagaimana Allah menunjuk bulan Ramadan untuk mendiklat setiap muslim-muslimah, untuk mendiklat, mengedukasi, mendidik kita agar supaya hawa nafsu ini
tidak terlalu condong pada dunia. Hawa nafsu dua. Ini yang pertama tadi adalah takwa, yang kedua adalah mendidik hawa nafsu. Mari kita lihat. Kita setiap saat sholat dipimpin oleh imam, kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Betul, dia beriman ketika datang di Masjid Al-Azhar Timika ini. Tapi ketika keluar dari masjid, apakah kita masih tetap konsisten pada jalan yang lurus atau jalan yang bengkok? Karena tanda kutip dunia ini kesenangannya menipu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain banyak tipu daya muslihat. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dua kali kata sirat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, jalan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian syahadat itu membersihkan sifat-sifat kesyirikan? Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu diucapkan dengan lidah, kemudian dibenarkan dengan hati ini supaya hati ini bebas dari penyakit-penyakit kemusyrikan, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, sholat mengajarkan kepada kita supaya membersihkan perbuatan ini dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perbuatan keji dan munkar, kita rukuk, sujud, duduk supaya perbuatan kita tidak keji dan munkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita supaya bersih dari hawa nafsu. Zakat yang kita keluarkan bersih dari harta-harta atau hak-haknya orang miskin, yatim piatu, ada haknya orang berputar di harta, bersihkan dengan zakat, sedekah maupun infak. Haji membersihkan perjalanan ini menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir saya sampaikan, apa hikmahnya Pak? Kita ini memberi salam kepada Nabi Muhammad saat kita salat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita ini Pak mau mengikuti jalannya orang-orang soleh, bukan jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di Masjid Al-Azhar ini, kita ikuti orang-orang soleh Pak, hijrah kita, tinggalkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah penjelasan guru kami dulu di DDI mengatakan bahwa Allah memberikan isyarat bahwa dalam sholat saja kita disuruh menyambungkan silaturahim antara batiniah kita, ruhannya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini minta kepada Allah, assalamu alaika, berikanlah keselamatan kepada kami ya Allah, wa ala ibadillahi sholihin, sebagaimana selamatnya orang-orang yang soleh, para ulama, para nabi, dan orang-orang yang untuk beri petunjuk. Saya tutup dengan kisah Pak, karena ini mengenai masalah silaturahim. Suatu ketika ada marbot masjid, tukang sapu-sapunya masjid Masjidil Haram meninggal dunia, namanya Khalqah, dikubur malam-malam. Riwayat mengatakan dikubur malam-malam karena sahabat mencari keluarganya di area masjid, tidak ada keluarganya yang mengakui Khalqah ini karena dia yatim, miskin pula. Ini juga pembelajaran Pak kepada kita, terutama orang-orang yang di perantauan. Terutama saya sering katakan di Sulawesi Selatan itu bahwa
Kadang-kala orang yang memandang kita, nanti ada yang dilihat mata Pak, baru hormati ke orang. Ini penyakit. Nah ini khalqah dikubur malam-malam. Besoknya Nabi datang. Sahabatku, saya dengar tadi malam ada orang yang meninggal, engkau kuburkan malam-malam. Betul ya Rasul, namanya khalqah. Nabi menangis. Di mana khalqah dikuburkan? Di belakang masjid ya Rasul. Lalu datanglah Rasul mengatakan, saya menyesal tidak mengantar khalqah ini ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lalu Nabi menziarahi kuburnya khalqah. Ternyata khalqah ini adalah bukan punya masjid Pak. Lalu Nabi mendoakan khalqah di kuburannya. Dan Nabi menceritakan, sahabat mendengar bahwa ada aroma harum, bau yang sangat harum keluar dari kuburannya khalqah ini. Nabi ceritakan begitu harumnya kuburannya khalqah. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan, begini sahabat-sahabatku, siapapun dia, mau dia bukan satu-satunya masjid atau dia seorang pejabat, kalau dalam kehidupannya banyak memberi manfaat kepada orang lain, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada kita semua. Boleh jadi kita tidak terkenal di dunia Pak, tapi yang di langit mengenal kita. Tapi tidak sedikit orang terkenal di dunia, tapi yang di langit tidak ada yang mengenalnya. Tapi kita inginkan kita di dunia terkenal, kekayaannya, ilmunya, dan sebagainya. Tetapi yang di langit pun juga mengenal kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أختم لنا بالإسلام وأختم لنا بالإيمان وأختم لنا بالتقوى وأختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.